Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai melanjutkan pembahasan tentang optika fisis. Kali ini kita akan masuk ke topik yang di pertemuan ketiga ini tentang pembiasan pada prisma. Di sini saya sudah siapkan ilustrasinya. Jadi ini kita mulai dari yang pertama di sini. Ini urutan kita belajar ya. Nah, di sini ada sebuah prisma. Kemudian prisma ini terletak di medium. Misalkan ini udara. Nanti bisa saja mediumnya bukan udara, bisa saja air begitu. Nah, dalam hal ini anggaplah ini udara. Prisma terletak di udara terbuka begitu. Kemudian ditembakkan sinar di sini. Ditembakkan sinar dari sebelah kiri prisma, ditembakkan, maka nanti ketika sampai di permukaan prisma ini, dia akan dibelokkan. Dia akan dibelokkan oleh prisma dari ujung kiri ke tepi, dari tepi kiri ke tepi kanan. Nanti dari sini dia juga akan dibelokkan kembali. Nah, rupanya pembelokan artinya ketika dia masuk ke prisma dibelokkan, sudut pembelokan ini dia tidak selalu sama dengan sudut ketika dia datang. Nah, peristiwa inilah yang nanti disebut sebagai deviasi atau penyimpangan. Nah, kita lihat komponen-komponennya. Jadi ketika prisma ini sinar ini datang ke prisma, maka akan ada sudut I1 namanya. Sudut I1 ini adalah sudut yang dibentuk atau sudut datang I1 ini sudut yang dibentuk antara garis sinar ini. Jadi sinar datang ini dengan garis normal. Nah, ini garis normalnya. Maka ini adalah I1. Kemudian begitu dia menembus permukaan prisma yang sebelah kiri, dia akan berbelok. Nah, ketika dia berbelok, maka dia akan membentuk sudut bias yang disebut sebagai R1. Nah, ini adalah komponen sinar datang dan sinar bias yang pertama. Semua diacu dari garis normal. Kemudian dia merambat di dalam prisma sampai ke sisi kiri prisma. Nah, di sini ini dianggap sebagai sinar datang yang kedua atau I2 di dalam prisma. Maka sinar datang yang kedua ini akan membentuk sudut I2 yang dibentuk antara sudut datang yang ada dalam prisma dengan garis normalnya ini. Ini garis normal. Garis normal bidang. Garis normal bidang karena bidangnya miring di sisi kanan dari prisma ini, maka dia seperti ini. Ini namanya I2 atau sudut datang yang kedua. Nah, dari sudut yang kedua, ketika dia sampai di permukaan prisma, dia keluar dari prisma, dia akan berbelok. Nah, sudut beloknya ini, ketika dia diukur dari garis normal bidangnya, maka ini membentuk R2. Jadi ini adalah komponen kedua. Apa bedanya? Kalau yang pertama, ini sinar datang dari udara ke prisma. Artinya, N udara ini menjadi N1. Ini N1, kemudian N prisma di sini adalah N2. Ini N2. Sebaliknya, kalau yang di peristiwa kedua, N prisma ini menjadi N1, sedangkan N udara ini menjadi N2. Ini menjadi N yang kedua. Nah, itu kira-kira. Jadi kenapa? Karena kalau di sisi kiri ini sinarnya datang dari udara ke prisma, berarti udara yang pertama, prisma yang kedua. Sedangkan ketika di peristiwa yang kedua ini, sinar datang dari prisma ke udara, berarti prisma yang pertama, udara yang kedua. Nah, nanti akan saya jelaskan pengaruhnya kemana. Kemudian, selain I dan R atau sudut datang dan sudut bias, ada juga yang namanya beta nih. Ini beta. Beta ini adalah sudut pembias namanya. Sudut pembias.
Sudut pembias. Sudut pembias ini adalah sudut yang ada di ujung prisma, ujung paling atas. Jadi prismanya di sini adalah prisma yang dibahas adalah prisma segitiga ya, atau seperti piramid begitu. Nah, ini namanya sudut bias atau beta. Kemudian ada yang namanya D. Nah, D ini adalah lambang atau D ini, atau ada juga yang melambangkan dengan delta atau lambang seperti ini. Tapi saya pakai D aja biar mudah. D ini adalah sudut deviasi namanya, atau sudut penyimpangan yang terbentuk antara, ya saya ulangi, ini D ini adalah sudut deviasi namanya, sudut yang terbentuk antara atau yang terbentuk pada titik potong antara perpanjangan sinar datang yang pertama dengan sinar bias yang kedua. Jadi D ini saya ulangi adalah sudut yang terbentuk pada titik potong antara sinar datang pertama dengan sinar bias kedua, atau dengan kata lain sudut yang terbentuk pada titik potong antara sinar awal dengan sinar akhir, karena ini kan sinar masuk, ini sinar awal masuk ke prisma, ini sinar akhir keluar ke prisma, itu namanya sudut deviasi. Nanti kita bahas di selanjutnya. Di sini ada itu ya, itu adalah penjelasan untuk gambar yang pertama. Kita lihat sekarang ya gambar yang kedua yang di sini. Gambar kedua, di sini kita mulai masuk ke persamaan. Yang pertama ada yang namanya sudut deviasi. Lambangnya D besar atau boleh pakai huruf delta kecil. Nah, dirumuskan bahwa D ini satuannya nanti berarti derajat ya, karena dia sudut adalah jumlah dari D sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta. D itu tidak lain adalah jumlah dari sudut I1 yang ini ditambah R2 yang ini dikurangi beta. Ini adalah rumus deviasi secara umum. Rumus sudut deviasi secara umum adalah sudut datang pertama ditambah sudut bias kedua dikurangi sudut pembias atau beta. Sedangkan beta sendiri itu adalah I2 ditambah R1. Jadi ingat-ingat ini ya. Jadi ini rumus umum dari deviasi. I1 tambah R2 dikurang beta, itu aja. Sedangkan beta sendiri adalah I2 ditambah R1. Berangkat dari sini, maka kita bisa tentukan besarnya sudut atau besarnya indeks bias nanti dengan menggunakan hukum Snellius yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi dari hukum Snellius maka berlaku sin I1 per R1, jadi ini I1 per R1 sama dengan, kalau kita ingat sin I1 per R1 itu sama dengan N2 per R2, N2 per N1 ya. Kalau kalian ingat sin ini I per. Nah, kemudian ini adalah deviasi yang secara umum, bentuk penyimpangan umum, deviasi umum. Kemudian ada yang namanya deviasi minimum. Nah, deviasi minimum adalah ya sesuai dengan namanya ya, deviasi yang minim, yang sedikit penyimpangannya sangat kecil. Nah, ini deviasi minimum. Deviasi minimum sendiri nanti ada rumus umum dan ada rumus yang kasus khusus. Kita mulai dari yang umum dulu. Deviasi minimum itu akan terjadi ya, deviasi minimum itu akan terjadi kalau I1 itu sama dengan R2. Jadi deviasi akan minimum atau penyimpangannya akan minimum itu kalau I1 itu sama dengan R2. Jadi ini, kalau I1 di sini nih nanti sama dengan R2 besar sudutnya, maka akan terjadi peristiwa deviasi minimum. Nah, deviasi minimum sendiri nanti ada rumus umumnya atau bentuk umumnya. Apa bentuk umumnya? Kita lihat. Yang pertama ini ya, poin A. Bentuk umum dari deviasi minimum. Kalau kita ingat dari persamaan umum yang deviasi yang ini,
bahwa D adalah I1 plus R2 dikurang beta, dengan beta adalah I2 per R1. Nah, karena pada deviasi minimum ini I1 sama dengan R2 nih, maka dari rumus ini kita tambahkan indeks min, artinya minimum, sama dengan I1 plus R2 dikurang beta. Dengan I2 sama dengan dengan I1 sama dengan R2, maka kita bisa jadikan R yang ini jadi I1 juga. Jadi I1, maka dia menjadi I1 plus I1 min beta sama dengan 2I1 min beta. Nah, atau karena I1 sama dengan R2, bisa juga dari rumus ini kita jadikan semua jadi R2, ini juga bisa. Kalau ini jadikan R2 semua, jadi begini, maka D minimum bisa juga dihitung dengan rumus yang ini. Jadi tadinya ini I1 plus R2, I1 nya jadikan R2 semua karena I1 sama dengan R2 ini. Nah, jadi R2 tetap R2, I1 nya jadikan R2, jadinya 2R2 min beta. Jadi ini rumusnya, ini sama ini. Kalau ini tadi rumusnya ini 3. Mana yang dipakai tergantung kasus di soal. Itu rumus umum deviasi minimum, apapun ukuran prismanya. Nah, sekarang ada rumus khusus kalau sudut pembias di ujung prisma ini ditentukan. Ini kalau ditentukan, nanti ada rumus khusus atau kasus khusus. Nah, pertama kalau deviasi minimum untuk sudut pembiasnya itu kurang dari atau sama dengan 15. Jadi kalau ada prisma begini, nah sudutnya ini, sudut betanya ini kurang dari atau sama dengan 15 derajat. Nah, kalau prismanya, sudut pembiasnya adalah kurang dari atau sama dengan 15 derajat, maka kita pakai rumus ini. D minimum atau deviasi minimum sama dengan indeks bias prisma dibagi indeks bias medium di luar prisma dikurang 1 kalikan beta. Ini kalau indeks bias deviasi minimum untuk sudut pembias prismanya kurang dari atau sama dengan 15. Kemudian yang kedua, kasus khusus yang kedua, deviasi minimumnya kalau dia untuk prisma yang indeks biasnya di sininya ini betanya itu lebih dari 15 derajat. Nah, ini lebih dari 15 derajat. Nah, kalau prismanya memiliki sudut pembias puncak prisma itu ada lebih dari 15 derajat, maka kita pakai rumus NP per NM atau indeks bias prisma per indeks bias medium sama dengan sin setengah dalam kurung beta ditambah D minimumnya berapa dibagi sin setengah beta. Jadi yang ini sin setengah kali ini sudutnya dikalikan dulu baru dikenai sin. Gitu. Yang ini sin setengahnya kali beta dulu baru dikenai sin. Baik, jadi kira-kira begitu ya. Jadi ini adalah rumus-rumus atau penjelasan awal dengan gambar, kemudian rumus-rumus yang dilibatkan nanti dalam materi pembiasan pada prisma. Mana yang akan dipakai tergantung kasus dalam soalnya. Nanti akan kita bahas dalam video kedua tentang contoh-contoh soal pada persoalan pembiasan pada prisma. Ini untuk materi yang pertama, saya cukupkan sekian, terima kasih.